Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi yang pertama, jenis-jenis graf, bisa kita lihat yang pertama ada graf nol, di mana graf nol ini biasa juga disebut sebagai graf kosong atau graf yang tidak memiliki sisi. Bisa kita lihat di gambarnya bahwa dia tidak memiliki sisi seperti yang graf yang di bawah ini. Terus untuk graf sederhana adalah graf tak berarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, di mana graf ini tidak berarah karena tidak ada tanda arahnya di sini yang segitiga biasa. Terus dia tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Adapun gelang dan sisi ganda bisa kita lihat di graf ganda yang ini, yaitu graf tak berarah yang tidak mengandung loop, di mana gelang yang dimaksud itu adalah yang seperti ini. Kemudian untuk yang sisi ganda yang dimaksudkan adalah yang ini. Dari S ke P dan dari P ke S. Jadi ada dua sisi. Kemudian untuk graf semu adalah graf yang boleh mengandung gelang atau loop. Biasanya juga kalau gelang itu biasa juga disebut gelung atau loop. Nah, loop itu yang ini, yang berputar ini. Oke. Next. Untuk graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul atau tidak mempunyai sisi ganda. Jadi ini ada arahnya, karena ada petunjuk arahnya, segitiganya. Kemudian dia tidak punya sisi ganda, karena dalam satu S ke P itu cuma ada satu sisi. Tidak ada dua sisi, jadi dia tidak berganda. Oke. Next. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Yang selanjutnya itu graf ganda berarah, di mana graf ganda berarah ini merupakan graf berarah yang memperbolehkan adanya sisi ganda pada graf tersebut. Dengan kata lain, hampir sama dengan yang tadi, yang graf ganda, cuman bedanya di sini untuk graf ganda berarah dia memiliki arah pada sisinya. Jadi dengan kata lain pada graf ganda berarah ini dia memiliki sisi berarah, kemudian dia memiliki sisi ganda dan dia juga memiliki gelang. Selanjutnya itu graf lintasan, di mana di sini ada permisalannya, misalkan VG2 atau graf P2 itu memiliki simpul V0 dan V1 dan memiliki sisi yaitu G2 sama dengan sisi V0 V1. Nah, di mana graf lintasan pada graf G2 ini lintasannya itu dari V0 ke P1 dan di mana pada graf ini dia cuma memiliki satu buah lintasan. Dengan kata lain, pada graf lintasan itu adalah graf yang hanya memiliki satu lintasan. Selanjutnya. Kemudian di sini ada selanjutnya itu graf siklus. Nah, graf siklus itu dapat kita sini ada mulai dari P0, P1, P2, P3, P4, P5 dan sampai P6. Kemudian sisinya itu ada V0, V1, kemudian sama dengan P6, P2, P1, sampai dengan V6, P4, V1 sama dengan P6, kemudian V2, P3, P2, P4, P3, P4. Nah, di mana kemudian untuk siklus daripada graf ini, siklusnya itu dari P1, P2, P3, P4, ke P6, di mana siklus itu adalah suatu sisi, lintasan sisi yang dimulai dari satu simpul dan satu simpul dan berakhir pada simpul yang sama. Oke, selanjutnya. Kemudian graf lengkap, di mana graf lengkap itu merupakan graf sederhana yang setiap simpulnya terhubung
terhubung ke semua simpul lainnya. Bisa kita lihat pada untuk yang pertama itu dia cuma memiliki satu simpul, kemudian yang kedua dia memiliki simpul dan simpul pertama itu berhubungan dengan simpul kedua, kemudian di gambar ketiga ini ada 3 simpulnya dan setiap simpul ini juga berhubungan antara satu simpul dengan simpul yang lainnya dan seterusnya sampai dengan gambar ke-6 di mana setiap simpulnya itu terhubung ke semua simpul yang lainnya dan inilah yang dinamakan dengan graf lengkap. Oke, selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu graf roda. Graf roda adalah graf yang diperoleh dengan cara menambahkan satu simpul pada graf lingkaran CN seperti yang telah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya dan menghubungkan simpul baru tersebut dengan semua simpul pada graf lingkaran tersebut. Contohnya bisa dilihat pada slide yaitu W3, W4, dan W5. Jadi itu di tengah-tengahnya ada simpul baru yang menghubungkan semua simpul pada graf lingkaran. Next slide. Yang selanjutnya adalah graf teratur. Graf teratur merupakan graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul pada graf teratur adalah R, maka graf tersebut dinamakan graf teratur berderajat R. Contohnya bisa dilihat graf reguler dengan 4 simpul berderajat 2. Next slide. Selanjutnya adalah graf planar. Graf planar ini adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Jika tidak, maka graf tersebut dinamakan graf tak planar. Bisa dilihat contohnya di sini, semua graf lingkaran merupakan graf planar. Seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, itu graf lengkap K1, K2, K3, K4 merupakan bagian dari graf planar. Next slide. Nah, selanjutnya adalah graf bidang. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan dinamakan graf bidang. Jadi antara graf bidang dan graf planar saling berhubungan karena graf bidang itu merupakan graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Contohnya di sini ada graf A, B, dan C. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan jenis-jenis graf, yaitu graf bipartit, yaitu graf G dengan V1 dan V2. Sebuah graf sederhana G dikatakan graf bipartit jika himpunan simpul pada graf tersebut dapat dipisah menjadi dua himpunan tak kosong yang disjoin. Misalkan V1 dan V2 sedemikian sehingga sisi pada graf G menghubungkan sebuah simpul pada V1 dan sebuah simpul pada V2. Seperti pada gambar di slide, di situ ada contoh graf G, di mana apabila kita bisa menjadi dua graf, yaitu graf V1 dan V2, di mana V1 itu simpulnya adalah A dan B, kemudian V2 itu simpulnya adalah C, D, dan E, maka dapat terbentuk sebuah graf bipartit, yaitu simpul A akan menghubungkan simpul D dan simpul C, kemudian simpul B ini yang akan menghubungkan simpul C dan E. Seperti pada gambar representasi graf bipartit pada gambar di slide. Kemudian next, graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot ini adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Misalnya garis PT yang terdiri dari simpul P dan T itu bobotnya sebesar 9. Kemudian garis PQ yaitu 9 juga, dan garis QT sebesar 10. Dan seterusnya. Oke, next. Graf selanjutnya adalah graf multipartit, yaitu BN1, N2 sampai NK. Misalkan V1, V2 sampai VK adalah beberapa himpunan bagian dari himpunan titik V pada graf G,
untuk setiap I himpunan P1 disebut partisi dari partisi dari P pada graf G jika PI ini tidak sama dengan kosong atau bukan himpunan kosong, dan P pada graf G ini sama dengan PI serta bukan himpunan kosong dengan I tidak sama dengan J. Graf G ini disebut K-partit jika P pada graf G dapat dipartisi ke dalam K-partisi, yaitu V1, P2, sampai VK, sehingga setiap sisi E itu sama dengan U kali V anggota dari garis E pada graf G berlaku U anggota VI dan V anggota VJ untuk suatu I dan J. I dan J ini anggotanya adalah 1, 2, sampai K. Graf K-partit untuk K lebih besar dari 2 dengan jarak VI itu sama dengan inilah yang disebut dengan graf multipartit. Untuk jenis grafnya bisa dilihat di gambar di slide. Oke, next. Selanjutnya adalah graf pohon. Graf pohon ini adalah graf yang terhubung yang tidak mengandung sirkuit atau siklus. Suatu graf G adalah pohon jika dan hanya jika terdapat satu dan hanya satu jalur di antara setiap pasang simpul dari graf G. Contohnya seperti yang ada di slide, di situ ada sebuah graf yang di mana simpulnya itu saling terhubung dan tidak mengandung siklus. Next. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman anggota kelompok kami. Baik, silakan. Di sini saya akan membahas yang pertama itu adalah tentang graf interval. Di situ diberikan sebuah contoh, misalkan suatu interval ada 0,3, kemudian 2,7, negatif 1,1, kemudian 2,3, 1,4, dan 6,8 yang kemudian diilustrasikan dalam gambar pada slide. Bisa dilihat untuk gambar pertama yang ada garis bilangannya. Di situ telah diilustrasikan interval-interval tadi, yaitu untuk pertama ada 0,3, kemudian ada 2,7, negatif 1,1, 2,3, kemudian 1,4, dan 6,8. Nah, setelah diilustrasikan seperti ini, kemudian kita bisa mengkonstruksi hasil grafik interval ini ke dalam suatu bentuk graf dengan menganggap bahwa interval tersebut sebagai simpul yang dihubungkan oleh suatu sisi yang setidaknya interval yang berkorespondensi memiliki paling sedikit satu titik yang sama. Di situ bisa dilihat untuk interval 0,3 bisa dihubungkan dengan interval 1,4. Kemudian 0,3 juga bisa dihubungkan dengan interval 2,3 dan 0,3 juga bisa dihubungkan dengan interval 2,7, begitupun dengan yang lainnya. Next. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas adalah tentang graf kubik, di mana graf kubik ini adalah graf bipartit yang dikonstruksi dengan menganggap bahwa setiap simpul itu sebagai biner. Untuk contohnya bisa dilihat pada slide. Next. Untuk graf kubik tadi sedikit penjelasan bahwa setiap verteksnya memiliki derajat 3 atau sering disebut graf teratur atau derajat graf dengan derajat 3. Oke, next. Kemudian dimasuk di graf Petersen. Graf Petersen ini merupakan sebuah graf sederhana yang biasa dilambangkan dengan P dalam kurung N, K. Kemudian untuk contohnya bisa dilihat pada slide. Untuk graf Petersen ini memiliki 10 simpul. 4, 5, 6, 7. Next. Oke, untuk graf isomorfik. Masuk di graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda disebut dengan graf yang saling isomorfik. Adapun dua buah graf isomorfik jika memenuhi
tiga syarat. Yang pertama itu adalah mempunyai jumlah simpul yang sama, kemudian yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama, dan yang ketiga itu adalah mempunyai jumlah mempunyai jumlah simpul yang berderajat tertentu. Bisa dilihat untuk gambar kedua dan untuk gambar yang ada pada slide. Di situ kedua graf itu mempunyai jumlah simpul yang sama, yaitu ada 4, kemudian mempunyai jumlah sisi yang sama. Dan pada gambar juga bisa dilihat bahwa kedua graf tersebut mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Next. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilakan untuk teman kelompokku. Baik, saya akan melanjutkan materi dari jenis-jenis kelompok, jenis-jenis graf. Nah, di sini saya akan menjelaskan graf bintang. Graf bintang adalah suatu tree pada n node dengan satu node atau tangkai yang mempunyai derajat titik n kurang 1 dan lainnya n kurang 1 mempunyai satu buah derajat titik. Oleh karena itu, graf bintang isomorfik dengan graf bipartite lengkap K, di mana titiknya itu 1, n kurang 1. Teman-teman mungkin bisa lihat bagaimana bentuk dari graf bintang itu sendiri, di mana simpulnya di mana jumlah simpulnya dimulai dari 1, yang kemudian selanjutnya bertambah menjadi 2, dan kemudian ia menjadi seperti sebuah bintang. Selanjutnya, next, graf pohon pisang, di mana graf pohon pisang adalah suatu graf yang diperoleh dengan menghubungkan satu daun pada setiap n kopian dari 1K. Nah, graf bintang dengan akar simpul tunggal yang dibedakan dari semua graf bintang yang ada. Teman-teman bisa lihat bagaimana contoh dari graf pohon pisang itu sendiri, di mana setiap tangkai dari graf pohon pisang itu terdapat graf bintang. Next, graf perluasan Petersen. Nah, di sini graf perluasan Petersen itu sendiri adalah graf kubik yang di mana yang terhubung berisi suatu poligon reguler luar dengan simpul yang berkorespondensi antara dalam dan luar poligon yang terhubung lewat sisi. Jadi graf perluasan Petersen itu terdapat sebuah graf yang di dalamnya terdapat graf poligon yang terhubung dengan sisi. Yang terakhir yaitu graf caterpillar. Graf caterpillar itu sendiri adalah suatu pohon yang mana setiap simpul graf terletak pada pusat tangkai atau hanya satu sisi graf yang terletak jauh dari pusat tangkai. Teman-teman bisa lihat bagaimana contoh dari graf caterpillar itu sendiri. Itulah tadi jenis-jenis graf yang dipresentasikan oleh kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya Ibu, apakah ada sesi tanya jawab atau bagaimana Ibu? Nah, kita selesaikan saja dulu, Dek. Ya. Oh ya Bu. Ini berapa kelompok yang tersisa? Tinggal 2 Ibu. Oh ya, kita Kelompok selesaikan 3 dan saja 4. dulu adik-adik ya. Jadi supaya semua yang punya tanggung jawab untuk kelompok semua bisa presentasi ya. Diskusinya kita bisa lihat waktu nanti. Ya, diskusinya bisa sekalian setelah paralel semua presentasi. Ya. Oh ya Bu. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, di mana ini adalah jenis-jenis graf, yaitu graf lobster. Ini merupakan suatu jenis graf yang jarang dibahas. Graf ini merupakan bagian dari graf pohon yang biasa dinamakan graf lobster, pohon lobster atau hanya lobster, yaitu suatu graf yang diperoleh dari graf lintasan dengan menambahkan sejumlah titik pada setiap titik yang ada pada graf lintasan tersebut, lalu menambah jumlah titik lagi pada titik yang berderajat 1. Jadi graf lobster ini adalah graf yang apabila dihapus simpul daun yang berderajat 1 akan menghasilkan graf caterpillar. Jadi dapat dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Di sini dapat dilihat pada gambar A yang merupakan contoh dari graf lobster, di mana apabila dihapus simpul daun yang berderajat 1 yang di pinggir semua maka akan menghasilkan graf caterpillar sebagaimana yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya tentang jenis graf caterpillar, yaitu suatu pohon yang mana setiap simpul graf terletak pada pusat tangkai atau hanya satu sisi graf yang terletak jauh dari pusat tangkai. Di sini saya tambahkan sedikit, yaitu apabila semua simpul yang berderajat 1 dihapus maka akan menghasilkan lintasan, dan lintasan ini disebut spine atau backbone dari ulat atau caterpillar. Kemudian dilihat pada gambar B, di sini terlihat jelas bahwa ini bukan merupakan graf lobster. Seperti yang diketahui, graf lobster kan termasuk dari graf pohon, di mana graf pohon sendiri adalah graf terhubung yang tidak memiliki sirkuit, dan di sini dilihat pada gambar B terdapat sirkuit. Kemudian next. Yang kedua itu graf cakar. Di sini graf cakar adalah graf biparti lengkap, ya dilihat dari contohnya di sini K1,3 yang isomorfik dengan graf bintang S4. Jadi ini seperti juga ada dijelaskan tadi kelompok sebelumnya tentang graf biparti. Jadi di sini graf hanya K1,3, yaitu titiknya yang di atas 1, yang di bawah 3. Jadi yang 3 di bawah itu tidak boleh terhubung, harus berpisah, tetapi yang 1 di atas itu adalah V1, yang di bawah bisa dinamakan V2. Jadi yang terhubung itu antara V1 dan V2, tetapi di antara V2 sesama V2 yang di bagian bawah, yang 3 itu tidak boleh terhubung. Itu yang dinamakan graf cakar. Kemudian yang ketiga yaitu graf antiprisma. Ini adalah suatu graf yang berkorespondensi atau terhubung dengan skeleton atau kerangka dari suatu antiprisma. Dalam bidang matematika teori graf, graf antiprisma adalah graf yang memiliki salah satu antiprisma sebagai kerangkanya. Jadi bisa dilihat pada slide beberapa contoh graf antiprisma seperti pada gambar bagian bawah sebelah kiri saya ini, yang di bawah ini memiliki 6 simpul atau titik dan terdapat 12 rusuk atau tepi. Kemudian gambar di sebelahnya lagi terdapat 8 simpul dan 16 tepi dan begitu seterusnya. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari jenis-jenis graf.
Yang selanjutnya itu graf barbel. Nah, di sini graf barbel di sini merupakan graf sederhana yang diperoleh dengan menggunakan dua buah graf lengkap dengan suatu sisi, dengan menghubungkan dengan satu sisi yang biasa disebut dengan bridge. Bisa dilihat pada contoh yang di layar. Saya tambahkan dulu di sini N atau simpul yang digunakan dalam graf ini haruslah lebih besar atau sama dengan 3, di mana N itu merupakan bilangan asli. Nah, bisa dilihat pada gambar pertama, graf barbel ini menyerupai sebuah barbel dengan penghubung itu biasa disebut sebagai bridge. Itulah yang dimakan dengan graf barbel. Terus selanjutnya, graf selanjutnya itu graf pesta koktail atau cocktail party graph. Nah, graf di sini adalah berisi 2 baris pasangan simpul, di mana simpul itu terkecuali dengan pasangannya sendiri harus dipasangkan dengan sebuah garis. Nah, graf pesta koktail ini diilustrasikan sebagai sebuah pasangan yang pergi ke sebuah pesta, di mana di pesta tersebut pasangan tersebut harus berjabat tangan dengan pasangan lain, kecuali dengan pasangan itu. Nah, bisa dilihat pada contoh yang pertama, yang itu N sama dengan 1. Bisa dilihat pada gambar, di situ dilihat bahwa tidak ada baris yang sama-sama 1, tidak ada baris yang terbentuk, karena memang tidak boleh memiliki garis pada pasangan itu sendiri. Itulah disebut dengan graf pesta koktail. Next, selanjutnya. Nah, graf de Bruyn merupakan suatu graf berarah yang terdiri atas yang simpulnya terdiri dari sebuah susunan simbol dari suatu alfabet yang diberikan sebelumnya, dan sisinya bisa saja overlap atau tumpang tindih. Nah, di sini di graf de Bruyn sendiri ini memiliki beberapa komponen. Bisa dilihat pada gambar pertama itu 2, 1 merupakan komponen dari graf de Bruyn. Nah, 2 ini atau biasa disebut sebagai M merupakan banyaknya huruf yang dapat dibentuk. Sedangkan 1 di sini atau N merupakan sebuah besaran panjang yang dapat dibentuk dari sebuah huruf tersebut. Untuk mencari jumlah simpul pada graf de Bruyn ini dapat dicari dengan menggunakan rumus M dipangkatkan dengan N. Bisa dilihat pada gambar untuk gambar pertama pada graf de Bruyn di sini M pangkat N simpul yang dapat terbentuk itu 2 pangkat 1 menghasilkan 2, artinya simpul yang terdapat pada gambar pertama itu sebanyak 2. Oke, selanjutnya adalah graf Hanoi. Nah, graf Hanoi di sini adalah merupakan suatu graf yang didasarkan pada permasalahan menara Hanoi. Nah, graf Hanoi ini sendiri berkorespondensi dengan berapa banyak gerakan yang diperbolehkan pada permasalahan menara Hanoi. Nah, graf Hanoi di sini dapat disimbolkan dengan HN. Nah, untuk simpul sendiri, untuk mencari simpul dari graf Hanoi itu menggunakan rumus 3 pangkat N. Misalkan contoh yang pada gambar pertama, N-nya sama dengan 1. N sama dengan 1. Artinya simpul yang dapat dibentuk dari contoh pertama itu sebesar 3 karena 3 pangkat 1. Bisa juga dilihat pada contoh kedua,
contoh kedua itu terdapat tiga buah segitiga kecil. Nah, untuk segitiga kecil. Nah, untuk mendapatkan segitiga kecil ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 3 pangkat N dikurang 1. Artinya di sini misalkan N-nya sama dengan 2, artinya 3 pangkat N kurang 1 menghasilkan 3. Bisa dilihat pada contoh kedua yang kita lihat segitiga kecil itu sebesar 3. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu saya akan membahas mengenai graf anak tangga, graf hasil kari kartesius, graf garis, dan graf benteng. Yang pertama yaitu graf anak tangga. Graf anak tangga adalah suatu graf mendefinisikan suatu graf dengan urutan sebagai graf gabungan salinan dari graf jalur, atau suatu graf dengan n jumlah dari graf, dan P2 adalah jumlah dari simpul. Biasanya graf anak tangga ini biasanya dilambangkan dengan NP2, di mana n di sini adalah ini jumlah ini sama dengan 1. Nah, kalau kita simbolkan graf anak tangga ini, contohnya seperti ini, n-nya sama dengan 6, maka graf anak tangga ini bisa disimbolkan menjadi 6P2. 6P2, di mana P ini adalah jumlah suatu simpul. P ini adalah P1, P2. Nah, kita lihat jumlah simpul pada graf anak tangga ini berjumlah 2. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya graf hasil kali kartesius. Nah, graf hasil kali kartesius ini adalah suatu graf dengan himpunan titiknya P1 dikali P2, di mana P1 dikali P2. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat bahwa pada G1 ini simpulnya itu U1 dan P1. Di mana simpul dari G1 ini di mana simpulnya ini misalkan G1 di F G ini P di P, G1 ini sama dengan U1 P1. Misalkan U1, P1. U1 dikali P1, dan G2 ini PG2 ini ya, PG2 ini yaitu sama dengan U2. Kita bisa lihat simpulnya itu U2, P2 dan W2. U2, P2 dan W2. Nah, dan kita juga bisa lihat bahwa misalkan bahwa simpul ini kita misalkan E1 ini simpul E2 dan ini simpul E3. Nah, selanjutnya kita bisa simpulkan bahwa di sini E-nya ini sama dengan G1, ini sama dengan simpul sisi dari G1 yaitu E1. Nah, selanjutnya simpul dari G2, G2 yaitu E2 dan E3. E2 dan E3. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita kalikan hasil graf G1 ini dengan G2. Kita kalikan simpul kali simpul, sisi dikali sisi. Ketika kita kalikan dengan langsung saja ketika kita kalikan simpul dari G1 dan G2 ini, maka kita menghasilkan tadi ini U1 dikali U2 G1 dikali G2. Nah, kita peroleh ketika kita mengalihkan hasil kartesius graf 1 dan G2, maka kita menghasilkan simpul pada gambar G1 kali G2 ini, yaitu U1 U2, P1 U2, U1 P2 dan P1 P2 dan U1 W2 dan P1 W2. Nah, ini adalah hasil kali kartesius dari simpul-simpul yang ada pada graf 1 dan graf 2. Nah, selanjutnya kita juga akan mengalihkan sisi dari graf G1 dan graf G2. Nah, ketika kita kalikan, maka menghasilkan nilai dari simpul hasil kali kartesius ini, yaitu E1 dikali E2, E1 E2, E1 E2 dan E1 E3. Ini selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu graf garis. Graf garis adalah suatu graf sederhana G yang diperoleh dengan mengasosiasikan suatu simpul dengan setiap sisi pada graf dan menghubungkan dua simpul dengan sisi jika dan hanya jika korespondensi dari 6 simpul yang sama. Nah, kita lihat ketika kita mengasosiasikan satu simpul ini, kita memperoleh nilai gambar seperti ini. Kita hubungkan titiknya A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Nah, ini akan menghasilkan gambar graf garis yang baru. Kita hubungkan setiap sisi yang ada, maka menghasilkan ini, graf LG. Selanjutnya kita hubungkan setiap garis, setiap sisi yang kita tadi hubungkan. Nah, maka diperolehlah LG dengan E ini dengan E di sini pusatnya. Oke, selanjutnya graf benteng. Nah, benteng adalah graf hasil kali kartesius dua graf dari suatu graf lengkap, yaitu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yang mana ekuivalen dengan graf garis dari suatu graf bipartit lengkap. Graf lengkap itu mungkin adalah graf yang setiap punya adalah graf terhubung ke setiap simpul lainnya dalam graf. Mungkin itu yang jelaskan dari saya. Persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai graf lollipop. Nah, graf lollipop ini merupakan graf yang diperoleh dengan cara menghubungkan graf lengkap yang disimbolkan dengan KM dengan graf lintasan yang disimbolkan dengan PN. Nah, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Nah, dapat dilihat pada gambar, graf ini biasanya disimbolkan dengan LM,N. Nah, dapat dilihat pada contoh di situ L3,1. Kenapa di situ L3,1? Karena di sini ada
graf lengkap yang mempunyai simpul sebanyak 3 dan graf lintasannya itu mempunyai simpul sama dengan 1, sehingga dapat ditulis di situ M3,1. Begitupun seterusnya dapat dilihat pada contoh yang terdapat pada slide. Next. Next. Kenapa mati slide-nya? Tutut, slide tak tutut. Kelihatan nih, Pak? Sudah. Selanjutnya itu graf segitiga Sierpinski. Iya, kelihatan, Mi. Next slide lagi. Next slide, tutut. Nah, selanjutnya yaitu graf segitiga Sierpinski. Nah, graf ini juga biasa disebut dengan graf bintang sebelumnya. Ini, Kak. Ya. Oke. Graf ini juga biasa juga disebut dengan graf bintang Sierpinski. Kenapa dikatakan demikian? Karena graf ini didasarkan pada masalah segitiga Sierpinski. Nah, dapat dilihat pada contoh gambar bahwa segitiga graf tersebut membentuk segitiga Sierpinski. Nah, sehingga himpunan titik dari graf segitiga Sierpinski ini atau biasa disimbolkan dengan SN merupakan semua sisi segitiga dari segitiga Sierpinski. Hasil literasi ke N. Dan titik yang mewakili segitiga pusat disebut dengan sisi titik pusat. Begitupun himpunan sisinya itu merupakan himpunan semua sisi dari persekutuan dua segitiga dalam segitiga Sierpinski. Nah, selanjutnya yaitu segitiga triangular. Nah, segitiga ini biasa disimbolkan dengan TN. Nah, graf triangular. Nah, graf triangular ini biasa juga disimbolkan dengan TN. Nah, graf triangular ini merupakan graf garis yang graf garis dari graf lengkap KM. Nah, titik-titik dari graf TN dapat diidentifikasi dengan dua subset dari himpunan yang beranggotakan 1, 2 sampai dengan ke N yang bertetangga jika dua subset berpotongan tidak kosong. Contohnya dapat dilihat pada slide next. Next. Nah, selanjutnya yaitu graf Johnson. Nah, graf ini merupakan graf yang simpulnya diperoleh dari K subset dengan himpunan 1 yang beranggotakan 1 sampai dengan ke N dengan 2 simpul terhubung jika dan hanya jika masing-masing irisannya punya ukuran K dikurang 1. Contoh dari graf ini dapat dilihat pada slide.
Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Ya baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nur Rahmat, halo, mungkin di singkat-singkat ya, karena masih ada satu kelompok ya Nur Rahmat ya. Iya, iya. Ya, ini masih ada sekitar 7 slide, jadi di singkat-singkat penjelasannya deh. Oke, Iya, Bu. kemudian kelompok ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya itu graf terhubung dan graf tidak terhubung. Nah, untuk graf terhubung itu dikatakan graf terhubung jika setiap simpulnya pada graf tersebut mempunyai lintasan yang menghubungkan kedua simpul. Contohnya pada gambar 1, di mana setiap simpulnya itu ada lintasan yang bisa menghubungkan, contohnya dari P ke R dan seterusnya. Begitupun pada gambar 2 merupakan graf terhubung karena setiap simpulnya ada lintasan yang bisa menghubungkan kedua simpul tersebut. Sedangkan gambar nomor 3 merupakan gambar graf tidak terhubung karena terdapat dua buah simpul atau lebih yang tidak terhubung dengan sebuah lintasan. Contohnya dari A ke P, tidak ada lintasan yang bisa menghubungkan dari simpul A ke simpul P. Nah, yang selanjutnya adalah subgraf. Sudah juga dijelaskan pada kelompok pertama bahwa subgraf dikatakan subgraf apabila graf tersebut adalah bagian dari suatu graf. Contohnya di sini pada gambar B merupakan subgraf daripada gambar A karena gambar B subgraf B ada pada gambar A. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu graf Euler. Nah, suatu graf dikatakan graf Euler jika graf tersebut terdapat dalam graf tersebut terdapat sebuah sirkuit Euler. Nah, sirkuit Euler di sini disebut sirkuit Euler jika setiap sisinya dilewati jika terdapat sebuah lintasan yang melalui setiap sisinya tepat satu kali. Melewati setiap sisinya tepat satu kali dan kembali pada simpul yang sama. Contohnya dapat dilihat pada gambar di mana kita mempunyai sebuah lintasan yaitu mulai dari P, T, S, Q, R dan P. Nah, P, T, S, Q, T, R dan P di mana setiap sisinya dilewati sebanyak hanya satu kali dan kembali pada simpul yang sama yaitu simpul P. Nah, yang ke-19 yaitu graf semi Euler. Bedanya dengan graf Euler, pada graf Euler itu ujung dari lintasannya yaitu sama, di mana dimulai dari P dan diakhiri dengan P. Sedangkan untuk semi Euler itu tidak ujung kedua lintasannya tidak pada simpul yang sama. Jadi kalau ujungnya itu sama, dia masuk graf Euler, sedangkan kalau ujungnya berbeda, dia masuk graf semi Euler. Lanjut. Graf Hamilton. Nah, untuk graf Euler tadi, sisinya itu hanya setiap sisinya harus dilewati hanya satu kali. Nah, bedanya dengan graf Hamilton, kalau graf Hamilton itu setiap simpulnya harus dilewati hanya satu kali. Nah, itu bedanya. Kalau graf Euler itu sisinya yang dilewati satu kali, kalau graf Hamilton simpulnya yang dilewati satu kali. Nah, sedangkan untuk graf Hamilton itu dilihat pada gambar 1. Gambar 1 disebut graf Hamilton karena memiliki sirkuit Hamilton di dalamnya yang mana setiap simpulnya dilewati tepat satu kali kecuali ujung-ujungnya. Ujung dari lintasan tersebut di mana mulai dari D, C, B, A dan D. Nah, dikatakan graf Hamilton jika terdapat sirkuit Hamilton di dalamnya. Nah, pada gambar 2 itu tidak masuk dalam graf Hamilton. Kenapa tidak masuk graf Hamilton? Karena tidak terdapat sirkuit Hamilton di dalamnya atau tidak ada lintasan atau sisi yang menghubungkan dari setiap simpul sehingga hanya dilewati satu kali. Demikian pemaparan dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi selanjutnya itu graf semi Hamilton. Graf semi Hamilton yaitu
graf yang hanya memuat lintasan Hamilton, di mana seperti yang tadi dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, untuk graf Euler dia itu dia hanya memiliki lintasan Euler. Kalau graf semi Hamilton itu dia hanya memiliki lintasan Hamilton saja. Jadi titik akhirnya itu tidak kembali ke titik awal. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat lintasan Hamiltonnya, misalnya kita ambil mulai dari titik P menuju ke titik Q, R, dan S. Dia tidak kembali ke titik P sehingga dia hanya jadi graf semi Hamilton. Yang selanjutnya graf integral. Graf integral itu graf yang spektrum grafnya hanya berisikan bilangan bulat. Untuk gambar dari graf integral dapat dilihat pada slide selanjutnya. Selanjutnya graf Coxeter. Itu graf kubik simetris yang non Hamilton dengan 28 simpul dan 42 sisi. Jadi setiap graf Coxeter itu dia harus simetris dan harus memiliki 28 titik dan sebanyak 42 sisi. Dan selanjutnya graf ikan. Graf ikan ini hanya memiliki 6 sisi, hanya memiliki 6 simpul, dan susunan simpulnya ini berbentuk seperti ikan. Yang selanjutnya, next. Dan yang terakhir, graf domino. Graf domino ini yaitu graf dengan 6 titik yang 6 titik yang isomorfik dengan 3 graf anak tangga dan graf grid. Jadi anak tangga yang dimaksud di sini adalah simpul-simpul yang ada di sebelah kiri dan simpul-simpul yang ada di sebelah kanan. Dan untuk gridnya sendiri ada grid yang di sebelah atas dengan yang di tengah, dan di tengah dengan yang ke bawah. Jadi itu dia grid dan anak tangga. Jadi sehingga disebut sebagai graf domino. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Oke, itulah tadi pemaparan dari kelompok 3. Selanjutnya saya persilakan kelompok 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas terkait dengan graf pohon. Oke, ini adalah anggota kelompok kami. Nah, di sini pertama saya akan membahas terkait dengan graf pohon itu sendiri. Nah, salah satu materi dalam graf yaitu suaranya kecil sekali. Maaf, baik. Karena sudah agak ribut di sini, jadi saya pakai headset tadi. Nah, salah satu materi dalam graf adalah pohon atau tree. Nah, di mana pohon didefinisikan sebagai graf terhubung yang tidak memuat sikal. Nah, di sini ada 2 tokoh yang berpengaruh dalam graf pohon ini, yaitu Kirchhoff tahun 1824 sampai 1887, di mana Kirchhoff ini dia mengembangkan teori pohon untuk diterapkan pada jaringan listrik. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu Arthur Cayley pada tahun 1821 sampai 1895, di mana dia
mengembangkan graf jenis ini sewaktu mencacah isomer hidrokarbon jenuh CnH2n tambah 2, di mana pada masa Kirchhoff dan Coley ini juga telah lahir dua hal penting dalam teori graf. Salah satunya di sini yang berkenaan dengan konjektur 4 warna yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 sebelumnya. Nah, di mana teori tentang pohon ini telah banyak diterapkan dalam permasalahan nyata, yaitu salah satunya pohon rentang atau spanning tree. Nah, di mana penerapan pohon rentang pada permasalahan nyata ini contohnya ada pada jaringan listrik. Di mana pada permasalahan pemasangan listrik itu jaringan listrik pada suatu kota pertama kali dilakukan adalah pemodelan dulu, dimodelkan dalam bentuk graf, kemudian menentukan lintasan kabel terpendek dengan menentukan pohon rentang minimum pada grafnya. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari pohon ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa pohon ini adalah bentuk khusus dari suatu graf yang merupakan konsep yang penting, di mana banyak diterapkan untuk berbagai keperluan dan terapannya yang luas dalam berbagai ilmu. Banyak terapannya baik dalam bidang ilmu komputer maupun di luar bidang ilmu komputer. Dalam kehidupan sehari-hari juga orang telah lama menggunakan pohon untuk menggambarkan hierarki, misalnya pohon silsilah keluarga, kemudian struktur organisasi, organisasi pertandingan, dan lain sebagainya. Nah, definisi dari pohon, di mana pohon atau tree ini merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Nah, ada dua sifat penting yang perlu diketahui bahwa di sini penting pada pohon, yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, dua hal penting ini. Suatu graf G disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Yang kedua yaitu sirkuit atau cycle-nya itu adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpulnya adalah 2. Nah, ada 3 komponen yang perlu kita ketahui, bahwa yang pertama yaitu daun atau leaf adalah simpul-simpul yang berderajat 1. Kemudian cabang atau branch node atau simpul internal atau internal node adalah simpul yang derajatnya lebih besar daripada 1. Yang terakhir yaitu hutan atau forest. Ini adalah kumpulan pohon-pohon yang terpisahkan satu sama lain yang akan dijelaskan lebih lanjut sebentar. Nah, ini adalah contoh dari pohon. Nah, kita lihat di sini untuk yang pertama, pohon G1 dan G2. Di sini termasuk pada pohon, di mana kita lihat tidak ada sirkuit dan semuanya terhubung dan tidak ada arah. Nah, kemudian kita lihat pada G3 di sini bukan pohon. Kenapa bukan pohon? Kita lihat ada sirkuit A, D, F, A. Ini adalah sirkuit, jadi dia tidak termasuk pohon. Kemudian kita lihat di sini G4 juga bukan pohon. Kenapa bukan pohon? Karena kita lihat di sini ada persilangan antara AF dengan BE, tapi di sini tidak terhubung antara CEB dan AFD-nya. Nah, karena di sini perlu kita ketahui juga bahwa karena definisi pohon itu mengacu pada teori graf, maka sebuah pohon dapat mempunyai hanya sebuah simpul tanpa sebuah sisi pun. Nah, di sini disebut dengan pohon bebas atau free tree. Jadi definisi ini adalah pohon bebas. Kemudian yang akan membedakan dengan pohon berakar yang akan dibahas selanjutnya. Nah, contoh lainnya, misalkan himpunan V ini adalah A, B, dan seterusnya, di mana adalah 4 pasangan suami istri. Kalau AB yang kecil ini adalah suami, sementara A, B besar, dan C dan D besar itu adalah istri. Di mana A ini menceritakan gosip kepada istrinya. Nah, kemudian dari gosip itu para istrinya kepada suaminya gitu. Nah, kita lihat di sini bagaimana bentuk grafnya. Di sini istrinya menceritakan kepada suaminya. Suami ini menceritakan kepada suami B dan suami C dan suami D. Kemudian para suami-suami ini B, C, dan D ini menceritakan kepada para istrinya B, C, dan D, seperti itu. Nah, ada teorema 1, jika T pohon, maka untuk setiap 2 titik U dan V yang berbeda, di T terdapat tepat satu lintasan atau pet yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, kemudian di sini ada pembuktiannya. Nanti kita akan bahas sendiri. Kemudian baca sendiri maksudnya.
Kemudian ada teorema 2, yaitu banyaknya titik dari sebuah pohon T sama dengan banyaknya sisi ditambah 1, atau ditulis jika T pohon, maka nilai mutlak dari VT itu sama dengan nilai mutlak dari ET tambah 1. Di sini juga ada pembuktiannya lengkap. Nanti makalahnya akan saya bagikan. Nah, kemudian ada teorema 3, yaitu bila suatu sisi dihapus dari pohon dan titiknya itu tetap, maka diperoleh graf yang tidak terhubung. Dan karenanya graf itu bukan pohon. Nah, karena terdapat nanti ada circle. Nah, bila ada yang tidak terhubung maksud saya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bila sebuah sisi ditambahkan pada pohon, maka diperoleh graf yang memiliki sikel. Graf itu juga bukan pohon. Nah, kenapa? Karena kalau kita tambah 1, maka dia akan membentuk sirkuit. Nah, seperti itu. Di sini juga ada pembuktiannya. Nah, ada lagi teorema, yaitu misalkan G sama dengan VE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya itu adalah N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. G adalah pohon, kemudian yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G itu terhubung dengan lintasan yang tunggal. Nah, kemudian yang kedua, tidak mungkin lintasan berganda, karena kalau lintasan berganda berarti ada 2 jalurnya. Nah, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Kemudian yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang kelima yaitu G tidak mengandung sirkuit dan penambahan 1 sisi pada graf akan membuat hanya 1 sirkuit. Nah, yang ke-6 yaitu G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, perlu kita ketahui untuk yang ke-6 ini nanti akan lebih jelasnya akan saya jelaskan. Nah, ada contoh dulu di mana sebuah pohon mempunyai 2N buah simpul berderajat 1, 3N buah simpul berderajat 2, dan N buah simpul berderajat 3. Di sini kita lihat, di sini karena ada berderajat 1, maka 2N dikali dengan 1, dijumlahkan dengan 3N dikali dengan 2, ditambah N kali 3, sama dengan, karena kita ketahui bahwa jumlah derajat semua simpul itu 2 kali dari jumlah sisinya, maka 2 dari jumlah sisinya. Nah, jadi kita dapat 11N sama dengan 2 nilai mutlak E. Nah, kita lihat menurut teorema bahwa E itu adalah N kurang 1, maka di sini 2N tambah 3N tambah N dikurang 1 itu 6N kurang 1. Maka kita substitusilah, kita peroleh di sini jumlah sisinya 6N kurang 1 itu sama dengan 11. Nah, selanjutnya itu hutan atau forest. Nah, hutan atau forest ini merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Nah, dengan kata lain, hutan merupakan graf yang tidak terhubung dan juga tidak mengandung sirkuit. Jadi setiap komponen dalam graf ini terhubung, tersebut adalah pohon. Nah, di sini adalah contohnya. Di sini ada tiga pohon. Nah, di sini ini adalah hutan karena mengandung 3 pohon. Nah, contoh lainnya itu misalnya di sini ini adalah pohon. Ini pohon karena dia hanya 1 kan dan tidak ada sirkuit. Nah, ini pohon A adalah pohon, B juga adalah pohon karena tidak ada sirkuit. Kemudian C bukan pohon. Kenapa bukan pohon? Karena ada sirkuit V3, V5, V4. Nah, di sini untuk D itu adalah hutan karena ada 2 pohon di dalamnya. Ada pohon yang pertama dan pohon yang kedua. Nah, itu saja. Kemudian sifat-sifat pohon, mohon maaf. Sifat-sifat pohon yang pertama, misalkan G ini merupakan suatu graf dengan N buah simpul dan tepat N kurang 1 buah sisi. Jika G tidak mempunyai siklus, maka G merupakan pohon. Dilihat di sini simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka sisinya pasti 13 kurang 1, yaitu 12. Kita hitung sendiri, ada 12. Nah, selanjutnya suatu pohon dengan N buah simpul mempunyai N kurang 1 buah sisi, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, setiap pasang simpul di dalam suatu pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Nah, kita lihat di sini tidak ada lintasan yang berganda, di sini tunggal lintasannya. Dan yang terakhir yaitu misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul N. Jika G tidak mengandung siklus, maka penambahan 1 sisi pada graf hanya akan membuat 1 sirkuit. Nah, lihat ketika ditambahkan 1 sisi, maka dia hanya memuat 1 sirkuit. Mau kita tambahkan di FG juga bisa, dia hanya memuat 1 sirkuit dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Selanjutnya, oh ya, oke. Saya lanjutkan materi dari
kelompok saya. Ya, silakan Dek Setiawan ya. Kalau bisa langsung ini ya, berapa orang lagi Dek Setiawan? Masih ada 4, Ibu. Oh, maksudnya 4 yang mau bawakan materi. Iya, Bu. Oh ya, disingkat-singkat saja deh ya sebelum kita masuk maghrib deh ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik. Ya. Selanjutnya itu terminologi pohon berakar. Di sini pengertiannya adalah suatu pohon di mana ada satu titik yang dikhususkan dari yang lain. Titik itu disebut akar. Di situ ada pun juga tingkatan atau level. Suatu titik adalah banyaknya garis antara titik tersebut dengan akar. Next. Di sini ada beberapa, yaitu atau cerden adalah simpul setelah suatu simpul dalam pohon. Jadi dari gambar dari gambar di slide ini bisa diketahui bahwa B, C, dan D itu adalah anak dari A. Sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu orang A atau orang tua adalah simpul sebelum suatu simpul lain dalam satu pohon. Jadi A adalah orang tua dari B, C, dan D. Selanjutnya lintasan. Di sini lintasan adalah jalur yang harus ditempuh dari suatu simpul ke simpul lainnya. Panjang lintasan ditentukan dari simpul asal. Selanjutnya itu saudara kandung. Di sini saudara kandung adalah simpul yang mempunyai orang tua yang sama. Jadi dari gambar di atas diketahui F adalah saudara kandung dari E karena mereka mempunyai orang tua yang sama dari B. Selanjutnya itu upah pohon. Upah pohon atau subtri adalah pohon yang dibentuk dengan memotong pohon yang sudah ada. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini B dipotong dari A. Selanjutnya derajat. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah derajat ke bawah atau keluar. Jadi pada gambar tersebut derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Selanjutnya itu daun. Daun adalah simpul paling ujung dalam sebuah pohon. Jadi daun tidak mempunyai anak dan berderajat 0. Simpul di sini yaitu H, I, J, F, C, dan L. Dan M adalah daun. Selanjutnya simpul dalam. Simpul yang mempunyai upah pohon atau anak disebut simpul dalam. Simpul dalam yaitu B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Selanjutnya next. Di sini adalah Setiawan, halo. Ya, Bu. Ya, Dek Setiawan, jadi cukup materi yang untuk tanggung jawabnya Dek Setiawan saja dipresentasikan ya. Oh ya, Bu. Ya, yang teman-teman yang lain deh, tolong ini materinya kan sudah di-share dengan teman-temannya yang lain ya, semua materi kelompok. Iya. Oh ya, Bu. Oke, baik. Jadi cukup sampai di Dek Setiawan saja, iya. Oke, silakan lanjut. Ya, selanjutnya itu aras maksimum, aras level, dan tingkatan ketinggian height atau kedalaman. Di sini aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di slide ini mempunyai 4 tinggi, yaitu D, G, K, dan M. Next. Halifah, next. Di sini ada beberapa contoh, bisa teman-teman lihat sendiri. Pada gambar dengan V2 sebagai akarnya. Tentukan tingkat tiap titik, berapa tingkat pohon, dan tentukan anak, orang tua, dan saudara. Next.
Next, Alifah. Nah, di sini ada pembahasannya. V4 adalah jumlah garis antara V4 dengan akar V2 yaitu 1. Tingkat V1 sama dengan tingkat V2 sama dengan tingkat V5 yaitu 1. Tingkat V3 sama dengan 2. Tingkat V7 sama dengan tingkat V8 sama dengan 3. B. Tingkat pohon adalah maksimum. Tinggi pohon adalah maksimum tingkat yang dimiliki. Banyak garis dari akar ke titik yang terjauh dari akar yaitu 3. Jadi tinggi pohon ini adalah 3. Selanjutnya itu anak dari V1 sama dengan V3. Orang tua dari V1 sama dengan V2. Dan saudara dari V1 sama dengan V4, V6, dan V5. Next. Mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Saya kembalikan ke Ibu. Ya, silakan. Jadi ini kan masih ada deh ya pohonnya, mungkin ada materi dari kelompok 4. Jadi tolong deh ya semua ini dibagi ke temannya yang lain ya. Oh ya Bu. Baik adik-adik, jadi untuk sesi tanya jawab silahkan kalau ada yang mau diinikan. Jadi setiap kelompok ya. Setiap kelompok silahkan menulis ya, tapi belum kita bahas di sini dia. Jadi dikirim saja, dibuat untuk soalnya deh ya. Setiawan tolong dikumpul semua pertanyaannya temannya terkait dengan materi hari ini Setiawan ya. Oh iya Bu. Ya, tetapi mewakili ya. Ini kita kan ada berapa kelompok deh Setiawan? Ada 4 Ibu. Oh ya, jadi ada 4 kelompok, tolong. Jadi ada 4 kelompok, masing-masing kelompok juga bertanya ya. Cukup satu saja pertanyaan deh ya. Jadi silakan didiskusikan dengan temannya. Jadi nanti pertanyaan itu jadi ada 4 pertanyaan yang dikirim ke Ibu ya. Ya, lewat Setiawan nanti. Oke. Ya, jadi adik-adik, alhamdulillah ya itulah untuk pertemuan kita hari ini. Yang untuk absensi ya nanti Ibu akan rapikan. Kita siap-siap final minggu depan ya. Jadi finalnya itu deh yang pertama adalah hasil diskusi kita, mungkin ada soal. Kemudian yang jelas tolong diperbaiki untuk tugas individu ya. Setiawan dan adik-adik yang lain. Ya. Karena kalau tugas individunya deh betul-betul dibuat dengan baik, ya bisa saja kita tidak ada final untuk soal ya. Ya, jadi tidak ada lagi soal misalnya soal yang Ibu kirimkan untuk diselesaikan ya. Jadi cukup dimaksimalkan ya. Nanti Ibu lihat apakah memang tugas-tugasnya itu yang seperti Ibu jelaskan pertemuan lalu ya. Ya, untuk aplikasi teori graf. Silakan di-setching deh ya. Jadi mulai dari sekarang Prisal yang itu deh tugasnya, Setiawan, adik-adik yang lain, judul-judulnya ya. Ya Bu. Ya untuk tugas individu deh ya, ya bisa dimaksimalkan. Ya sederhana seperti dalam bentuk artikel, tapi bukan untuk dipublish. Oke? Ya. Jadi kita ketemu minggu depan ya, insya Allah. Ya. Jadi kalau bisa adik-adik ya, karena biasa Ibu deh selesai ngajar karena full untuk hari Rabu itu. Jam-jam seperti ini enggak apa-apa ya. Atau nanti karena bukan puasa lagi kita minta setelah maghrib supaya untuk diskusi atau petunjuk untuk finalnya ya. Ya. Oke. Jadi 2 kemungkinan kalau memang tugasnya maksimal semua masuk ya kita tidak ada ujian tes lagi. Jadi semacam take home ya. Proyeknya itu yang tugas individu. Oke? Ya, terima kasih adik-adik atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan ya selama berjalannya kelas kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Banyak Bu. Nanti Setiawan ya aktif Setiawan ya, misalnya untuk mewakili teman-temannya deh ya, kalau ada yang ditanyakan terkait dengan final kita nanti ya Setiawan ya. Ya Bu. Ya, Oke. Untuk sementara belum ada perubahan jadwal di Setiawan ya. Jadi kita tetap di hari Rabu tanggal 18 ya. Oke, baik. Izin live ya.
lebih.